Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Gria Tinggi, NIM 1911320036, kelas PKI 5B, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Dakwah, mata kuliah Konseling Dakwah, dosen pengampu Asniti Karni, SAG MPD Kons. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menampilkan layanan konsultasi yang berjudul Peserta Didik Bingung dengan Pilihan Masuk SMA atau SMK. Pengertian layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang memungkinkan seseorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan orang lain yang menjadi kepeduliannya. Tujuan layanan konsultasi menurut Pulmer dan Bernard. Layanan konsultasi bertujuan yang pertama, mengajak semua orang yang mempunyai fungsi dan peran dalam memperbaiki lingkungan belajar. Yang kedua, memperluas layanan para ahli dalam memberikan layanan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, memperluas kedalaman layanan pendidikan bagi konselor kepada orang tua, guru, bidang studi, dan kepala sekolah. Yang keempat, membantu orang lain bagaimana belajar menangani tingkah laku bermasalah pada anak, dan menggerakkan kelompok, organisasi, individu membantu dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu belum tentu bisa menggabungkan metode penghafal dan menalarkan pelajaran. Caranya yaitu dengan menjelaskan kepada peserta didik tentang kelemahan dan kelebihan SMA atau SMK. Yang pertama yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Kelebihan SMA. Yang pertama, materi pembelajarannya lebih luas dibandingkan SMK. Pada bidang pendidikan di SMA, materi pembelajarannya sangat luas dibandingkan dengan SMK. Biasanya di SMA ini hanya terdapat 2 ataupun 3 jurusan saja, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Dari jurusan tersebut bisa mencakup semua aspek. Misalnya, untuk jurusan IPA bisa mengambil ilmu kedokteran, teknik sipil, dan lainnya. Sedangkan untuk IPS bisa mengambil ilmu hukum, akuntansi, sosiologi, sejarah, dan lainnya. Begitu juga dengan jurusan bahasa, juga bisa mengambil sastra bahasa Indonesia dan dapat juga mendalami ilmu bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu waktunya lebih banyak bersama teman-teman. Di kalangan SMA ini sudah banyak organisasi yang ada di dalam internal school yang menawarkan kepada siswa agar mengikuti organisasi. Seperti salah satunya adalah OSIS. Biasanya anggota organisasi ini harus bisa berbicara di depan umum atau seluruh guru maupun siswa yang ada di dalam sekolah. Oleh karena itu, hal tersebut untuk membantu siswa agar bisa berbicara langsung di depan publik dan dapat membantu melatih mental anak-anak dalam berbicara, serta dapat meningkatkan potensi semangat dalam belajar. Selain itu juga dapat berinteraksi langsung atau bersosialisasi kepada teman, terutama pada kakak maupun adik kelas. Yang ketiga yaitu lebih punya banyak waktu untuk mencari dan mempertimbangkan minat dan bakatmu. Lulus dari SMP, beberapa dari kalian mungkin sudah tahu mau jadi apa ketika dewasa nanti. Kalau kamu sudah menemukan minat dan bakatmu, berarti kamu itu termasuk yang beruntung. Karena sebagian besar siswa tidak tahu minat dan bakatnya, apalagi setelah lulus SMP. Yang terakhir yaitu
Biaya pendidikan di SMA relatif lebih rendah dibandingkan di SMK karena kamu tidak harus banyak mengeluarkan banyak dana untuk berbagai macam perangkat yang kamu perlukan. Untuk di sekolah dan biaya praktik juga lebih rendah. Soalnya, sebagian ilmu yang kamu dapatkan berasal dari buku cetak ataupun guru. Selain itu, SMA bakalan cocok banget kak. Selanjutnya yaitu kekurangan SMA. Yang pertama, banyaknya pelajaran sehingga membuat siswa pusing karena SMA ini bersifat umum. Karena siswa SMA ini tidak mampu menampung materi atau pelajaran yang begitu banyak. Sehingga hal tersebut dapat membuat siswa SMA itu drop dari salah satu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Kedua, susah mencari pekerjaan setelah lulus. Memang sudah banyak dari sebagian orang ketika lulus tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Apabila setelah lulus dari SMA ini sangat sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan dikarenakan di SMA ini mempelajarinya lebih banyak ke materi dibandingkan praktek langsung ke lapangan. Yang terakhir yaitu lulusan SMA itu cenderung kurang dipersiapkan untuk terjun ke dunia pekerjaan. Pilihan jenis pekerjaan yang bisa kamu lamar dengan gelar SMA kamu itu juga cenderung terbatas. Biasanya hanya menjadi tenaga kerja berketerampilan rendah. Itu karena kamu akan lebih diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan di jenjang selanjutnya, yaitu perkuliahan. Di kuliah itu baru kamu dipersiapkan untuk masuk ke dunia pekerjaan, terutama menjadi tenaga kerja berketerampilan tinggi. Kedua yaitu sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kelebihan SMK yang pertama, menjerumus pada satu bidang seperti yang telah diketahui di SMK. Lebih ditekankan untuk bisa berfokus pada satu bidang saja, sama seperti kuliah. Misalnya, pada jurusan rekayasa perangkat lunak, hanya berfokus dalam pembuatan website atau program saja walaupun ada pelajaran matematika maupun bahasa Indonesia. Selain yang bukan mengenai jurusan, pelajaran yang terdapat di SMK itu hanya dijadikan sebagai sampingan saja dan untuk menambah ilmu dan juga nilai. Yang terakhir yaitu mendapatkan pengalaman bekerja sesuai dengan bidang yang kamu ambil. Biasanya kamu akan mendapatkan pengalaman bekerja di kelas 11 atau kelas 12 dengan magang di perusahaan. Jadi, dibandingkan dengan lulusan SMA, kamu cenderung lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan setelah kamu lulus SMK. Yang selanjutnya yaitu kekurangan SMK. Yang pertama yaitu biaya pendidikan di SMK cenderung lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kamu membutuhkan banyak perangkat khusus sesuai dengan bidang yang kamu ambil. Walaupun pihak sekolah sudah menyediakan perangkat yang kamu perlukan, tapi lebih nyaman kamu punya sendiri. Kamu bisa latihan di luar jam sekolah dan tidak khawatir dengan ketersediaan alat yang kamu perlukan di sekolah nanti. Kedua, melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Pilihan yang kamu ambil jadi lebih terbatas. Kamu tetap bisa ikut ujian masuk kuliah seperti siswa lainnya. Apalagi kalau kamu ingin melanjutkan di bidang yang sama. Tapi di SMK kamu hanya mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan jurusanmu. Jadi, perjuangan kamu masuk kuliah akan lebih berat karena kamu mempelajari banyak pelajaran yang belum tentu kamu dapat yang sebagai syarat masuk perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu kurangnya waktu bersama teman-teman di SMK.
ini lebih berfokus ke satu bidang saja. Yang terakhir yaitu kurangnya waktu bersama teman-teman di SMK karena lebih berfokus ke satu bidang saja, sehingga siswa SMK ini tidak dapat memiliki banyak waktu untuk temannya, dikarenakan siswa SMK ini lebih difokuskan di dalam dunia pekerjaan. Waktu bersama teman hanya ada di sekolah saja, sedangkan apabila ingin berjumpa di luar, hanya dapat hari libur saja. Yang terakhir yaitu saran. Sebelum memutuskan mau lanjut kemana, pertimbangkan dulu fokus pendidikan yang mau kamu ambil itu apa. Kalau kamu ingin langsung terjun ke dunia kerja, SMK adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya kamu punya impian untuk terus mendalami ilmu atau karir yang tidak ditawarkan di SMK, SMA adalah pilihan yang tepat.